Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada? Kita berjumpa kembali di channel Jumpa Hamzah. Tentu kita sering mendengar istilah Timur Tengah atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Middle East, di mana wilayah ini selalu identik dengan negara-negara Muslim. Ya, wilayah ini identik sekali dengan negara-negara seperti Arab Saudi, Pakistan, kemudian Iran, Irak, dan seterusnya. Terkadang istilah Timur Tengah ini selalu identik dengan beberapa kejadian-kejadian penting di dunia. Ya, biasanya selalu identik dengan konflik seperti yang terjadi seperti sekarang ini, konflik antara Israel dengan Palestina. Ya, kebetulan istilah-istilah Timur Tengah ini juga selalu dihubung-hubungkan dengan kebudayaan-kebudayaan di masa lalu, di mana ada kebudayaan Persia, kebudayaan Abu Nawas, 1001 Malam, yang tentunya ini memang secara jalur sejarah memang ada di kawasan Timur Tengah. Lantas pertanyaannya, siapa sebetulnya yang mengistilahkan atau membuat istilah Timur Tengah ini? Karena seolah-olah Timur Tengah ini merupakan sebuah kawasan yang membentuk sebuah benua baru. Padahal ada di kawasan Asia kalau secara geografis. Nah, ini akan kita coba kaji dan kita coba bahas pada episode kali ini. Ayo kita putar dulu intronya dan kita belajar sejarah. Timur Tengah atau disebut dengan wilayah Middle East merupakan sebuah wilayah yang berada di kawasan Asia, dan tentunya kalau kita melihat peta dunia, wilayah Timur Tengah ini merujuk kepada wilayah-wilayah atau negara-negara yang ada di kawasan Asia bagian barat, ya, seperti Arab Saudi, kemudian seperti Lebanon, Palestina, kemudian ada lagi beberapa negara di dekatnya seperti Irak, Iran, Yordania, Yerusalem, dan juga seterusnya. Di mana ke semua negara tersebut membentuk sebuah komunitas, dan ada beberapa negara-negara tetangga juga kalau kita melihat di peta dunia itu, yang tentunya berdekatan dengan benua Eropa dan juga benua Afrika. Dalam hal ini adalah Afrika bagian utara. Sehingga seolah-olah wilayah Timur Tengah ini menjadi sebuah wilayah yang tentunya sangat identik dengan negara-negara Muslim. Karena kebanyakan negara-negara Timur Tengah itu adalah anggotanya negara Muslim. Ya, seperti Arab Saudi, Pakistan, kemudian Irak, Iran, Syria, kemudian banyak lagi negara-negara Islam yang ada di kawasan Timur Tengah tersebut. Nah, jadi sebetulnya dunia internasional sampai saat ini, sampai tahun 2023 ini, sebetulnya belum ada kepastian yang valid terkait dengan istilah penamaan Middle East itu. Karena kalau dari segi geografis, kalau dari India, Timur Tengah itu berbeda kawasannya. Karena India itu juga ada di kawasan Asia. Sehingga mungkin Asia yang disebut dengan Timur Tengah ini lebih cocok kepada wilayah di bagian barat Eropa atau di bagian Amerika Serikat, ya, di bagian kawasan benua Amerika. Karena memang kalau di benua Amerika itu kan berada di barat, ya, sehingga orang-orang Asia, orang-orang barat maksud saya, orang-orang di benua Amerika itu menyebut dengan istilah Timur Tengah, yang merujuk kepada negara-negara Islam. Karena memang keberadaan Timur Tengah ini memang diapit oleh beberapa benua. Dalam hal ini adalah benua Eropa, kemudian benua Afrika bagian utara, dan ada Asia bagian barat, ya, kalau di peta dunia itu. Nah, ada beberapa pendekatan sejarah yang tentunya bisa dipakai dalam merujuk kepada penyebutan istilah Timur Tengah ini atau penyebutan Middle East ini. Karena PBB, ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nation, itu sepakat bahwa wilayah Timur Tengah ini memang wilayah khusus bagi negara-negara yang tentunya banyak mayoritas kaum muslim. Seperti misalkan Aljazair itu kan memang ada di kawasan Afrika Utara. Tetapi memang kebanyakan mereka menyebutnya negara Aljazair itu ada di Timur Tengah karena memang mayoritas muslim.
Kemudian ada Arab Saudi sudah pasti, ada Syria, ada Palestina, ada Qatar dan seterusnya. Dan biasanya wilayah Timur Tengah ini gersang, ya, banyak padang pasir dan sumber daya alam berupa minyak bumi itu biasanya di wilayah Timur Tengah sangat melimpah. Ya, ada Irak dan juga Iran. Nah, jadi ada beberapa pendekatan sejarah. Yang pertama menurut George Wythe J.R. Arthur tahun 1979, beliau dalam bukunya menyebutkan bahwa sebetulnya orang Amerika Serikat lah yang membuat istilah Timur Tengah ini. Ya, karena seperti di awal-awal video tadi, wilayah Timur Tengah ini kalau dari benua Amerika memang ada di timur dan agak ke tengah. Karena memang secara geografis wilayah Timur Tengah ini adalah bisa dilihat dari peta dunia itu merujuk kepada negara-negara yang ada di kawasan Asia Barat Daya. Ya, Barat Daya berarti campuran antara wilayah utara dengan sebelah barat. Jadi disebut dengan Asia Barat Daya. Walaupun sebetulnya menurut George Wythe J.R. Arthur tahun 1979, sebetulnya Amerika menyebutkan Timur Tengah ini memang tujuannya adalah untuk politik. Karena pasca Perang Dunia Kedua, wilayah Timur Tengah ini lebih dikenal di berbagai dunia internasional. Apalagi pasca kekalahan Turki Utsmani. Sehingga pada waktu itu wilayah-wilayah yang ada di Asia Barat Daya sengaja disebut oleh pihak Barat untuk merujuk kepada kawasan-kawasan yang dulunya adalah mayoritas Muslim dan Islam tersebar luas di sana. Sehingga jadilah wilayah Timur Tengah atau Middle East. Ini masih dalam pasca Perang Dunia Kedua. Lantas apa sebetulnya kalau dari sejarah, ini kan dari perspektif George Wythe J.R. Arthur ya tahun 1979. Jadi dulu ya ketika belum Perang Dunia Kedua, artinya masih Perang Dunia Pertama atau mungkin setelah penaklukan Konstantinopel oleh Sultan Mehmed II. Jadi dulu itu memang dunia ini khususnya di wilayah Asia itu memang terbagi menjadi beberapa daerah. Khususnya daerah ini dibagi oleh istilah-istilah kaum barat ya, kaum orientalis. Ada yang menyebut Timur Dekat. Timur Dekat ini adalah wilayah Balkan. Ya, negara-negara Balkan. Jadi negara-negara Balkan itu disebut dengan Timur Dekat. Silakan Anda bisa searching di Google di mana saja wilayah-wilayah Balkan tersebut. Kemudian ada wilayah Timur Tengah. Nah, Timur Tengah ini merujuk kepada kawasan-kawasan negara yang mayoritas Muslim seperti Arab Saudi, maaf suara saya serak ya karena batuk. Arab Saudi, Irak, Iran, Syria, Palestina dan seterusnya. Dan ada Timur Jauh. Seperti Timur Jauh itu seperti Hong Kong, Jepang, China dan seterusnya. Bahkan juga termasuk India karena kawasan India itu juga ada berbatasan dengan Samudra Hindia dan juga termasuk Indonesia atau Nusantara. Nah, jadi seperti itulah dulu orang-orang barat menyebut istilah pembagian-pembagian kawasan-kawasan di dunia ini. Karena barat itu berarti adalah kawasan-kawasan di Eropa bagian barat sampai ke benua Amerika. Berbeda lagi kalau di Eropa bagian timur dan Eropa bagian utara. Ya tentu ini adalah secara geografis. Jadi dulu itu ada Timur Dekat, kemudian ada Timur Tengah dan ada Timur Jauh. Nah, kapan setelah jadi setelah peperangan dunia pertama selesai, maka ada istilah-istilah yang dipakai oleh orang barat ya, termasuk tadi yang disebutkan oleh George Wythe J.R. Arthur. Jadi Amerika Serikat pertama kali yang tentunya menyebutkan istilah Timur Tengah. Tetapi sebelum itu ya, sebelum Perang Dunia Kedua, berarti kan ada Perang Dunia Pertama. Jadi setelah Perang Dunia Pertama itu selesai, maka wilayah Balkan atau yang disebut dengan Timur Dekat ini menjadi terlupakan oleh dunia karena memang wilayah-wilayah Balkan ini memang lebih banyak negara-negara di Eropa dan akhirnya tinggal sisa dua saja, yaitu tinggal Timur Tengah dan Timur Jauh, yaitu tinggal negara-negara yang ada di kawasan Asia bagian barat daya itu seperti mayoritas Muslim dan juga ada Timur Jauh seperti Hong Kong, Jepang, Cina dan seterusnya. Jadi tinggal dua istilah ini
Nah, berhubung ini adalah ada unsur kekuatan politik dan ada konflik politik, maka istilah Timur Jauh ini dilupakan juga oleh Barat sehingga terfokus kepada Timur Tengah. Walaupun sebetulnya Timur Jauh ini memang sampai sekarang masih digunakan oleh beberapa istilah orang Barat tentunya, yang merujuk kepada negara Cina, kemudian negara Jepang, Hong Kong, juga termasuk Indonesia. Karena memang secara geografis kalau dari bagian barat Eropa dan kalau dari bagian Amerika memang ada di timur, sehingga disebutlah Timur Jauh. Nah, ini ada hubungannya dengan kekuatan-kekuatan politik yang ada di kawasan Timur Tengah tersebut. Kenapa? Tadi saya sempat menyinggung bahwa negara Timur Tengah kebanyakan kaya akan sumber daya alamnya, terutama minyak bumi. Sehingga negara Timur Tengah ini menjadi poros dunia. Karena negara Timur Tengah ini secara geografis banyak diuntungkan. Mereka adalah jendela ke Eropa sekaligus jendela ke benua Afrika bagian utara. Ya, seperti di Semenanjung Sinai, lembah Sungai Nil, dan kemudian banyak beberapa peradaban besar yang ada di Timur Tengah seperti Mesopotamia atau di Irak bagian selatan. Kalau sekarang ada peradaban lain yang tentunya sangat-sangat berpengaruh terhadap kekuatan geopolitik di masa lalu. Kemudian juga dilanjutkan, Timur Tengah ini adalah lahirnya agama-agama Samawi seperti Islam lahir di Arab Saudi, kemudian Kristen, ada juga Yahudi. Sehingga ini menyebabkan kekuatan-kekuatan dan pengaruh-pengaruh Timur Tengah masih dirasakan sampai saat ini. Bahkan sampai saat ini pun tengah berlangsung ya konflik antara Israel dan Palestina. Kita doakan mudah-mudahan konflik ini akan segera berakhir dan menemukan titik terang bagaimana kedua negara ini seharusnya bisa berdamai, karena peradaban dunia ini harus berlangsung dan tanpa adanya tekanan-tekanan dari dunia manapun. Ya, kita balik lagi kepada penyebutan istilah Timur Tengah. Jadi ada istilah Timur Tengah, ada istilah Timur Dekat, dan ada istilah Timur Jauh. Walaupun sebetulnya Timur Jauh merujuk kepada yang ada di timur, ya, negara-negara di Cina seperti Indonesia dan juga di Hong Kong. Nah, Timur Tengah ini ya dulunya ketika bangsa-bangsa Eropa sudah mulai penjelajahan, sudah mulai bisa mengalahkan kekaisaran Turki Utsmani, maka orang-orang Barat ini selalu untuk menjadi bangsa yang superior, sehingga mereka mengadakan perjalanan-perjalanan untuk menembus batas-batas cakrawala, dalam tanda kutip menemukan dunia-dunia baru, termasuk mengadakan perjalanan, kemudian invasi ke beberapa wilayah timur atau menembus Samudra Hindia, sehingga adanya koloni Inggris, adanya koloni Belanda, dan seterusnya. Sehingga pengaruh-pengaruh Eropa mulai dirasakan oleh negara-negara Timur Tengah. Dan sampai saat itulah penyebutan wilayah Timur Tengah menjadi semakin terkenal, apalagi pasca Perang Dunia Pertama, di mana ketika Perang Dunia Pertama istilah Timur Dekat sudah tidak dipakai lagi, karena memang kebanyakan berisikan atau beranggotakan negara-negara Eropa juga. Walaupun sebetulnya negara Timur Tengah ini juga sangat identik dengan wilayah-wilayah yang ada di dekatnya, seperti wilayah Afrika bagian utara, karena memang sangat berdekatan. Mesir, yaitu sangat identik dengan negara Timur Tengah. Padahal Mesir ini kalau dari secara geografis ada di kawasan Afrika Utara. Aljazair, Maroko, yang kemarin sempat menghebohkan dunia karena berhasil mengalahkan Portugal di Piala Dunia. Jadi sebetulnya wilayah Timur Tengah ini memang dari dulunya adalah wilayah yang ada di kawasan Asia Barat Daya. Karena memang merujuk kepada negara-negara yang bermayoritas anggota Muslim. Dan memang seperti itulah kenyataan sejarahnya, bahwa sebetulnya penyebutan-penyebutan ini bertujuan untuk mempermudah wilayah-wilayah Barat dalam menyebut istilah-istilah atau di negara-negara Asia yang ada di peta dunia seperti saat ini. Itulah beberapa pendekatan-pendekatan sejarah yang tentunya sangat logis ketika digunakan untuk bagaimana
mengidentifikasi penyebutan wilayah Timur Tengah ini. Kalau misalkan ada keterangan yang salah ataupun kurang tepat, silahkan dikomentari ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.